Pernah nggak sobat urban melihat tumpukan daun kering di halaman rumah, lalu berpikir, ah nanti saja dibersihkan. Akhirnya daun terus menumpuk, seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Sebagian orang memilih untuk membakarnya. Padahal tahukah sobat urban, daun kering itu sebenarnya harta karun bagi kebun kita. Masalahnya cuma satu, kalau kita menunggu daun menjadi kompos secara alami, prosesnya bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Lama sekali bukan? Tapi bagaimana jika ada sebuah cairan sederhana yang bisa membuat daun berubah menjadi kompos hanya dalam 18 hari? Ini bukan sulap, bukan bahan kimia mahal. Dan yang paling menarik adalah bahan cairan ini mungkin sudah ada di dapur rumah Anda. Hari ini saya akan menunjukkan rahasia cairan ini, langkah demi langkah, dan hasil akhirnya benar-benar mengejutkan. Sobat urban, kalau kita berbicara tentang berkebun, ada satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu kompos. Padahal kalau kita tanya petani berpengalaman, mereka hampir selalu mengatakan satu hal yang sama. Tanah yang bagus berasal dari kompos yang bagus. Masalahnya, membuat kompos sering dianggap ribet dan lama. Daun harus dikumpulkan, ditumpuk, dibolak-balik, ditunggu berbulan-bulan. Belum lagi kadang muncul masalah lain, seperti tumpukan kompos bau, muncul lalat, atau malah tidak terurai sama sekali. Akhirnya banyak orang menyerah, daunnya dibakar. Padahal kalau dipikir-pikir, membakar daun itu sebenarnya membuang pupuk gratis. Bayangkan saja, setiap hari pohon menggugurkan daun. Artinya, alam sebenarnya sedang memberikan bahan kompos secara gratis kepada kita. Tapi masalahnya hanya satu, bagaimana cara mempercepat proses penguraiannya. Dan disinilah cara rahasia ini mulai berperan. Sebelum kita membahas cairannya, mari kita lihat dulu kenapa daun sering lama sekali menjadi kompos. Banyak orang melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan pertama adalah daun hanya ditumpuk begitu saja, tidak dicacah, tidak dibasahi, tidak diberi aktivator. Akibatnya, mikroorganisme yang bertugas mengurai daun bekerja sangat lambat. Kesalahan kedua adalah kompos terlalu kering. Mikroba pengurai sebenarnya membutuhkan kelembapan untuk bekerja. Kalau terlalu kering, mereka seperti tidur. Kesalahan ketiga adalah tidak ada bakteri pengurai yang cukup. Padahal di alam, proses pengomposan yang cepat selalu dibantu oleh koloni mikroorganisme. Tanpa mereka, daun bisa bertahan lama sekali tanpa berubah. Lalu kesalahan yang terakhir yang sering terjadi adalah ukuran daun terlalu besar. Semakin besar potongan daun, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurainya. Jadi kalau semua kesalahan ini terjadi bersamaan, tidak heran kalau kompos baru jadi setelah berbulan-bulan. Namun, bagaimana kalau kita mempercepat mikroorganisme dengan sebuah cairan aktivator? Ide ini sebenarnya berasal dari pengalaman sederhana. Beberapa petani organik menyadari sesuatu yang menarik. Ketika mereka menambahkan larutan tertentu ke tumpukan daun, proses penguraian tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat. Daun yang biasanya butuh berbulan-bulan mulai hancur dalam hanya beberapa minggu. Awalnya saya juga penasaran, apakah benar cairan ini bisa mempercepat kompos atau hanya kebetulan saja? Akhirnya saya mencoba melakukan percobaan kecil di kebun. Saya menyiapkan 2 tumpukan daun. Tumpukan pertama dibiarkan tanpa perlakuan, tumpukan kedua disiram dengan cairan aktivator alami. Lalu saya menunggu hari demi hari, dan apa yang terjadi setelah beberapa minggu, jujur saja hasilnya cukup mengejutkan. Namun sebelum kita sampai ke hasilnya, kita harus membuat dulu cairan rahasia ini. Dan kabar baiknya, bahannya sangat sederhana. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu cara membuat cairan aktivator kompos cepat. Bahan pertama adalah air. Gunakan sekitar 1 liter air bersih. Air ini akan menjadi media hidup bagi mikroorganisme. Bahan kedua adalah gula merah atau gula pasir, sekitar 2-3 sendok makan. Kenapa gula? Karena gula adalah makanan cepat bagi bakteri baik. Dengan adanya gula, mikroorganisme akan berkembang jauh lebih cepat. Lalu bahan ketiga adalah EM4 atau mikroorganisme lokal, sekitar 2 tutup botol. EM4 mengandung berbagai bakteri baik yang membantu proses fermentasi. Namun kalau tidak ada EM4, kita bisa menggunakan air cucian beras yang sudah difermentasi. Bahan keempat adalah sedikit dedak atau bekatul. Ini berfungsi sebagai sumber nutrisi tambahan bagi mikroba. Untuk cara membuatnya sangatlah mudah. Pertama, tuangkan air ke dalam ember atau botol besar. Lalu yang kedua, masukkan gula, lalu aduk sampai larut. Lalu ketiga, tambahkan EM4. Yang keempat, masukkan sedikit dedak. Setelah itu, aduk semuanya sampai tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dan biarkan selama 24 jam. Dalam waktu itulah,
mikroorganisme akan mulai berkembang dan cairan aktivator pun siap digunakan. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu cara menggunakan cairan ini untuk mempercepat kompos daun. Untuk langkah pertama adalah mengumpulkan daun. Bisa daun kering, daun basah, atau campuran keduanya. Namun ada satu tips penting. Kalau bisa cincang atau potong daun menjadi kecil, ini akan mempercepat proses penguraian. Lalu langkah kedua adalah membuat lapisan daun. Letakkan daun setebal sekitar 20-30 cm. Lalu langkah ketiga adalah menyiramkan cairan aktivator. Gunakan sprayer atau gayung. Pastikan daun menjadi lembab tetapi tidak terlalu basah. Langkah keempat adalah menutup tumpukan. Bisa menggunakan karung, terpal, atau daun pisang. Penutup ini membantu menjaga kelembapan dan suhu. Lalu setelah itu, biarkan mikroorganisme bekerja. Hari pertama, tumpukan daun terlihat biasa saja. Hari ketiga, sudah mulai terasa hangat dan ini tanda bahwa mikroorganisme mulai aktif. Hari ketujuh, beberapa daun mulai berubah warna. Namun yang paling mengejutkan terjadi setelah hari ke-18 dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagian yang biasanya membuat banyak orang penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tumpukan daun setelah disiram cairan ini? Karena kalau kita lihat dari luar, tumpukan daun itu terlihat biasa saja, tidak bergerak, tidak berubah secara drastis. Tapi sebenarnya di dalamnya sedang terjadi aktivitas mikroorganisme yang luar biasa. Mari kita lihat prosesnya hari demi hari. Di hari pertama, tidak ada perubahan yang terlalu terlihat. Daun masih tampak seperti biasa. Namun sebenarnya, mikroorganisme dari cairan aktivator mulai menyebar ke seluruh tumpukan daun. Mereka mulai memakan gula yang ada di dalam larutan. Dan dari situlah, populasi mereka mulai berkembang sangat cepat. Inilah awal dari proses pengomposan yang dipercepat. Masuk hari ketiga, biasanya sudah mulai terasa hangat di dalam tumpukan kompos. Kalau teman-teman memasukkan tangan ke dalam tumpukan daun, akan terasa sedikit panas. Ini adalah tanda yang sangat bagus. Kenapa? Karena panas itu berasal dari aktivitas mikroorganisme yang sedang bekerja keras. Mereka mulai memecah struktur daun yang keras. Serat daun yang biasanya butuh waktu lama untuk hancur, mulai perlahan terurai. Di hari kelima, perubahannya mulai lebih jelas. Beberapa daun yang awalnya kering mulai terlihat layu dan lembek. Warna daun juga mulai berubah. Yang sebelumnya coklat kering mulai menjadi lebih gelap. Ini adalah tanda bahwa proses dekomposisi sudah berjalan dengan baik. Namun di tahap ini, ada satu yang sangat penting, yaitu kelembapan. Jika tumpukan daun terlalu kering, mikroorganisme akan melambat. Jadi jika terasa kering, tambahkan sedikit air atau larutan aktivatornya. Hari ketujuh biasanya menjadi titik yang menarik, karena pada tahap ini tumpukan daun mulai menyusut. Daun yang tadinya terlihat banyak, perlahan mulai mengecil volumenya. Ini terjadi karena sebagian besar bahan organik sudah mulai terurai. Selain itu, aroma dari tumpukan kompos juga mulai berubah. Tidak lagi bau daun kering, melainkan mulai muncul aroma tanah hutan. Bagi para petani organik, aroma ini adalah tanda bahwa kompos sedang berjalan dengan baik. Masuk hari ke-10, perubahannya semakin jelas. Jika kita mengaduk tumpukan daun, kita akan melihat bahwa sebagian besar daun sudah mulai hancur. Bentuknya tidak lagi seperti daun utuh, melainkan sudah menjadi serpihan kecil. Warna kompos juga semakin gelap, dan suhu tumpukan biasanya masih terasa hangat. Ini adalah fase di mana mikroorganisme bekerja paling aktif. Nah, pada hari ke-14, biasanya banyak orang mulai kaget, karena sebagian besar daun sudah berubah menjadi bahan yang menyerupai tanah. Memang masih ada beberapa potongan daun yang terlihat, tapi jumlahnya sudah jauh lebih sedikit dan teksturnya mulai menjadi remah. Pada tahap inilah, sebenarnya kompos sudah hampir siap digunakan. Namun, kita akan menunggu beberapa hari lagi agar hasilnya lebih matang. Namun yang paling mengejutkan terjadi ketika kita melihat kondisi kompos di hari ke-18. Disinilah eksperimen ini benar-benar menunjukkan hasilnya. Dan jujur saja, saya sendiri sempat tidak menyangka hasilnya bisa seperti ini. Hari ke-18 akhirnya tiba, dan saya membuka tumpukan kompos yang sebelumnya ditutup. Saya melihat benar-benar membuat saya tersenyum bahagia. Daun yang sebelumnya memenuhi ember besar, sekarang sudah berubah menjadi kompos hitam yang remah. Warnanya gelap seperti tanah hutan, teksturnya lembut, dan yang paling penting, tidak ada bau busuk sama sekali. Yang ada justru aroma tanah segar. Ini adalah tanda bahwa kompos sudah matang dan siap digunakan. Kalau dibandingkan dengan tumpukan daun yang tidak diberi cairan aktivator, perbedaannya sangat jauh sekali. Tumpukan daun yang tanpa aktivator masih terlihat seperti daun setengah kering, belum hancur sepenuhnya. Artinya, cairan sederhana ini memang benar-benar mempercepat proses kompos secara drastis.
Mungkin teman-teman sekarang bertanya, kenapa cara yang sederhana ini bisa bekerja begitu cepat? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, karena cara ini melakukan 3 hal penting sekaligus. Pertama, menambahkan mikroorganisme pengurai. Bakteri ini langsung bekerja memecah bahan organik. Lalu kedua, memberikan makanan bagi mikroba. Gula yang kita tambahkan menjadi sumber energi bagi bakteri. Dengan makanan yang cukup, mereka berkembang sangat cepat. Lalu yang ketiga, menjaga kelembapan yang ideal. Kelembapan adalah faktor penting dalam proses pengomposan. Tanpa kelembapan, mikroba tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi dengan kombinasi 3 faktor ini, proses penguraian daun bisa dipercepat secara drastis. Kalau teman-teman ingin hasil yang lebih maksimal lagi, ada beberapa tips tambahan yang bisa dilakukan. Tips pertama adalah memotong daun menjadi bagian kecil. Semakin kecil ukuran daun, semakin cepat mikroorganisme menguraikannya. Tips kedua adalah membalik tumpukan kompos setiap 4-5 hari. Ini membantu memberikan oksigen bagi mikroorganisme, karena sebagian bakteri pengurai membutuhkan oksigen untuk bekerja. Lalu tips ketiga adalah menjaga kelembapan. Kompos yang ideal terasa seperti spons yang diperas, lembab tapi tidak meneteskan air. Tips keempat adalah menambahkan bahan hijau, misalnya rumput daun segar atau sisa sayuran dapur. Bahan hijau mengandung nitrogen yang membantu mempercepat penguraian. Namun ada satu trik lagi yang jarang diketahui banyak orang. Trik ini bahkan bisa membuat kompos daun selesai lebih cepat dari 18 hari. Beberapa petani organik menggunakan trik ini untuk membuat kompos hanya dalam 2 minggu. Dan caranya sangatlah sederhana. Namun sebelumnya saya jelaskan trik tersebut. Ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan orang saat membuat kompos. Kesalahan ini membuat seluruh tumpukan kompos gagal total. Sekarang sebelum kita lanjut ke trik yang bisa mempercepat kompos lebih cepat lagi, ada satu hal penting yang perlu kita bahas. Karena meskipun kita sudah menggunakan cairan aktivator, kalau melakukan kesalahan ini, kompos tetap bisa gagal total. Dan yang paling menarik, kesalahan ini sering sekali terjadi tanpa disadari. Mari kita bahas satu persatu. Kesalahan pertama, kompos terlalu basah. Ini kesalahan yang sangat umum. Banyak orang berpikir semakin banyak air, semakin cepat kompos jadi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jika kompos terlalu basah, oksigen tidak bisa masuk ke dalam tumpukan. Akibatnya, mikroorganisme yang bekerja berubah menjadi bakteri anaerob, dan bakteri ini sering menghasilkan bau busuk. Jadi jika kompos mulai berbau menyengat seperti bau sampah, itu tanda bahwa kompos terlalu basah. Solusinya sederhana, tambahkan bahan kering seperti daun kering atau serbuk gergaji. Ini akan menyerap kelebihan air. Lalu kesalahan kedua, kompos terlalu kering. Sebaliknya, kompos yang terlalu kering juga menjadi masalah. Mikroorganisme membutuhkan air untuk hidup. Jika tumpukan kompos terlalu kering, bakteri pengurai akan berhenti bekerja. Akibatnya, daun hanya akan tetap menjadi daun kering, bahkan setelah berminggu-minggu. Karena itu penting untuk menjaga kelembapan kompos. Cara paling mudah adalah dengan menyiram sedikit air atau larutan aktivator setiap beberapa hari. Kesalahan ketiga, tidak ada sirkulasi udara. Kesalahan berikutnya adalah tidak pernah membalik kompos. Padahal, oksigen sangat penting bagi mikroorganisme pengurai. Jika kompos hanya ditumpuk tanpa pernah dibalik, bagian bawah tumpukan akan kekurangan udara. Akibatnya, proses penguraian menjadi lambat. Oleh karena itu, idealnya tumpukan kompos dibalik setiap 4-5 hari sekali. Selain menambah oksigen, ini juga membantu mencampur bahan kompos secara merata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagian yang jarang diketahui banyak orang, karena ternyata ada satu trik sederhana yang bisa membuat kompos daun selesai lebih cepat dari 18 hari. Beberapa petani bahkan berhasil membuat kompos hanya dalam 14 hari. Dan rahasianya bukan pada cairannya, melainkan pada cara menyusun bahan komposnya. Rahasia ini sebenarnya berasal dari prinsip dasar pengomposan, yaitu keseimbangan antara karbon dan nitrogen. Daun kering yang kita gunakan sebagian besar mengandung karbon. Karbon penting untuk struktur kompos. Namun, mikroorganisme juga membutuhkan nitrogen untuk berkembang. Jika hanya ada karbon, proses penguraian akan berjalan lebih lambat. Karena itu, petani organik biasanya menambahkan bahan yang kaya nitrogen. Contohnya rumput segar, sisa saluran dapur, kulit buah, kotoran ternak. Dengan mencampurkan bahan ini ke dalam daun, mikroorganisme mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap. Akibatnya, proses penguraian menjadi jauh lebih cepat. Untuk cara penerapannya pun juga sangat sederhana. Buatlah lapisan kompos seperti ini. Lapisan pertama adalah daun kering. Lalu lapisan kedua, rumput segar atau sisa sayuran. Lalu lapisan ketiga, siram cairan aktivator. Kemudian ulangi lapisan tersebut sampai bahan habis. Dengan metode ini,
Kompos biasanya bisa matang hanya dalam 14-16 hari, jauh lebih cepat dibanding cara biasa. Sekarang muncul pertanyaan penting, bagaimana kita tahu bahwa kompos sudah siap digunakan? Karena kompos yang belum matang bisa merusak tanaman. Ada beberapa tanda yang bisa kita lihat. Tanda pertama adalah warna. Kompos matang biasanya berwarna coklat tua hingga hitam. Tanda kedua adalah tekstur. Tanda ketiga adalah aroma. Kompos yang bagus memiliki bau seperti tanah setelah hujan, bukan bau busuk. Dan tanda terakhir adalah suhu. Jika kompos sudah matang, suhunya akan kembali normal, tapi tidak lagi terasa panas. Jika semua tanda ini sudah muncul, artinya kompos sudah siap digunakan untuk tanaman. Setelah kompos jadi, ada banyak cara untuk menggunakannya di kebun. Kompos ini bisa digunakan sebagai pupuk alami. Misalnya dengan mencampurnya ke dalam tanah sebelum menanam sayuran. Kompos juga bisa digunakan sebagai media tanam. Campurkan kompos dengan tanah dan sekan, ini akan membuat media tanam jauh menjadi subur. Selain itu, kompos juga bisa digunakan sebagai mulsa. Cukup taburkan kompos di sekitar tanaman. Selain memberi nutrisi, kompos juga membantu menjaga kelembapan tanah. Jadi dari percobaan sederhana ini, kita bisa melihat sesuatu yang sangat menarik. Daun yang sering dianggap sampah halaman ternyata bisa berubah menjadi pupuk yang sangat berharga. Dan dengan bantuan cairan aktivator sederhana, proses yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan bisa dipercepat menjadi hanya 18 hari saja. Bahkan bisa lebih cepat lagi jika menggunakan teknik yang cepat. Ini membuktikan bahwa alam sebenarnya sudah menyediakan solusi. Kita hanya perlu memahami cara kerjanya. Jadi jika di halaman sobat urban ada banyak daun gugur, jangan buru-buru membakarnya. Karena sebenarnya daun itu adalah pupuk gratis dari alam. Dengan sedikit usaha dan dengan cara aktivator sederhana, daun-daun itu bisa berubah menjadi kompos yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Selain membuat kebun lebih subur, cara ini akan membantu mengurangi sampah organik. Dan yang paling menyenangkan, kita bisa melihat sendiri bagaimana proses alam bekerja dengan luar biasa.